Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan tatap muka di ruang Google Meeting ya. Oke, suara Ibu bisa ditangkap dengan jelas? Masih. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Jadi selain mendengarkan suara Ibu, diperhatikan juga layarnya nanti ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke bab 9 dan sepertinya pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir, jadi tersisa satu bab, silahkan nanti dipelajari tersendiri ya, di bab 10 yaitu tentang homomorfisme ring. Untuk bab 9 ini kita bicara tentang ideal dan ring faktor. Jadi kalau di grup kita punya subgrup normal, di ring itu kita punya subring, kemudian subring dengan tambahan khusus begitu, namanya menjadi ideal. Kemudian kalau di grup kita punya grup faktor, maka di ring kita punya ring faktor juga. Dan syaratnya hampir sama, jadi bisa diingat nanti, hanya ada tambahan sedikit begitu ya. Oke. Baik, kita mulai saja ke kapan suatu subring itu disebut sebagai ideal. Nah, jadi pekan kemarin kalian sudah belajar sendiri ya, mencermati apa yang dimaksud dengan subring dan subfield ya, subring dan subfield. Masih ingat apa itu himpunan bagian tak kosong dari ring menjadi subring jika dan hanya jika apa? Masih ingat? Yang masih ingat silakan. Masih ingat? Ya, masih ingat? Oke, kalian nggak ada yang menjawab, silahkan nanti dibaca lagi. Ingat bahwa 2 pekan lagi kita sudah akan UAS, yaitu pekan kedua bulan Juni kita akan UAS. Seperti biasa nanti UASnya kita laksanakan, mungkin tidak sesuai dengan jadwal apabila dijadwalkan dengan tidak bersamaan, karena aljabar abstrak ini ada 3 kelas, yaitu kelas A, B, C. Nah, maka pelaksanaan ujiannya, karena kita menggunakan soal yang sama, maka pelaksanaan ujiannya harus bersamaan. Nah, supaya bisa bersamaan, ya mudah-mudahan dijadwalkan khusus begitu ya, bersamaan. Andai tidak bersamaan, nanti kita laksanakan ujian di hari Sabtu ya, hari Sabtu, Sabtu pekan kedua atau Sabtu pekan ketiga, nanti kita cari kesepakatan bersama begitu ya. Oke, baik, Ibu presentasikan file bab 9. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita bicara bab 9 yaitu tentang ideal dan ring faktor. Nah, yang akan dibahas, indikator yang ingin dicapai bahwa kalian bisa menyelidiki apakah himpunan bagian dari ring merupakan ideal atau bukan. Kemudian membuktikan sifat-sifat ideal dan menggunakan sifat tersebut untuk menyelesaikan masalah berkaitan. Yang ketiga, membuktikan bahwa himpunan yang memuat semua koset-koset dari ideal merupakan ring faktor. Jadi hampir sama dengan grup faktor, bahwa grup faktor itu kan himpunan yang memuat semua koset-koset kanan dari grup, ya, koset-koset kanan H di grup B. Nah, di sini juga begitu. Nanti ring faktor itu adalah himpunan yang memuat semua koset-koset dari ideal, ya, suatu ideal. Nah, kemudian yang kita bahas di sini definisi dan sifat-sifat ideal, contoh ideal, kemudian ring faktor dan sifat-sifatnya, kemudian contoh ring faktor dan soal latihan. Oke. Nah,
ideal itu didefinisikan sebagai berikut. Jika I adalah suatu subring dari ring R, ya, jadi kalau I adalah suatu subring dari ring R, maka syaratnya apa kemarin? Ya. Nah, kalau kalian lupa, diingat lagi subring. Ya, kalau I adalah subring dari R, artinya bahwa setiap AB anggota I, maka kita bisa tunjukkan bahwa A dikurangi B harus berada di I, dan A dikalikan dengan B juga harus ada di I, kan gitu kan ya. Nah, kalau ada tambahan ini, nah, I ini dikatakan ideal kiri dari R jika untuk setiap A elemen I dan setiap R elemen R, ini RA berada di I. Nah, jadi R-nya di sebelah kiri, ya, jadi anggota R-nya di sebelah kiri, ini A-nya, anggota I-nya di sebelah kanan, maka ini disebut ideal kiri. Nah, kalau dibalik, kalau A-nya berada di sebelah kiri dan R-nya berada di sebelah kanan, maka disebut ideal kanan. Nah, kalau kedua-duanya memenuhi, maka idealnya disebut ideal dua sisi. Ya, jadi dikatakan ideal saja biasanya begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan I adalah ideal, artinya dia memenuhi bahwa memenuhi dia ideal kiri dan ideal kanan. Yaitu untuk setiap A anggota I dan setiap R elemen R berlaku RA anggota I dan AR anggota I. Ya kan? Nah, ini kan tidak dijamin bahwa kalau RA anggota I untuk suatu subring dari suatu ring kan belum tentu kedua sifat ini terpenuhi, belum tentu RA sama dengan AR. Nah, ini dijamin terpenuhi kalau ringnya adalah ring komutatif, tapi kalau ringnya tidak ring komutatif kan tidak bisa dipenuhi. Nah, ya, jadi di sini ada pertanyaan, apakah setiap ring pasti memiliki ideal? Nah ya, kita coba nanti kita lihat apakah setiap ring itu mempunyai ideal. Nah, kemudian lanjut. Nah, dari definisi 1 jelas bahwa himpunan yang memuat himpunan yang memuat 0 saja, ya, dan R, ya, dan R sendiri masing-masing merupakan ideal kiri maupun kanan. Jadi himpunan yang hanya memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, dan R sendiri itu merupakan ideal kiri dan ideal kanan atau ideal dari ring. Dan berturut-turut disebut, jadi kalau hanya memuat satu elemen ini disebut ideal 0. Nah, dan ideal tidak sejati. Dan ideal R sendiri disebut ideal tidak sejati. Dan keduanya disebut ideal trivial. Nah, trivial. Ya, jadi bukan ideal sejati. Nah, kemudian kalau di grup kan ada subgrup sejati, ada subgrup tidak sejati, ya kan? Masih ingat kan? Nah, semua ideal lain, ya kiri kanan selain himpunan yang hanya memuat elemen identitas terhadap penjumlahan yaitu 0 dan R disebut ideal non trivial atau ideal sejati atau proper set, ya. Jadi disebut ideal sejati. Jadi kalau ideal lain yang bukan hanya memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan dan bukan R sendiri, maka disebut ideal sejati. Ya. Suatu ring tanpa ideal sejati disebut ring sederhana. Jadi kalau ada ring, tapi dia hanya idealnya itu hanya ideal trivial, maka disebut ring itu adalah ring sederhana. Sekarang kita perhatikan contoh ini. Nah, kita punya himpunan I itu adalah ini masih ingat dibaca apa nih? 0 di atasnya di strip, kemudian 2 di atasnya strip apa? Artinya apa? Masih ingat? Masih ingat? Merupakan subring dari Z4. Z4 masih ingat? Masih ingat nggak? Oke, jadi himpunan bilangan bulat sesisa pembagian 4. Nah, kalau I ini anggotanya adalah 0 dan 2, berarti ini adalah apa? Himpunan bilangan bulat yang anggotanya adalah sisa pembagian ini ya, 0 dan nih. Oke. Baik. Nah,
ini merupakan subring dari Z4 dengan operasi ini. Nah, Z4 sendiri anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita tentukan, nah, apakah setiap A elemen I dan setiap Z elemen Z4, apakah ZA berada di I? Kalau ini terpenuhi, maka dia merupakan I merupakan ideal kiri dari R. Kemudian untuk setiap A elemen I dan setiap Z elemen Z4, jika berlaku AZ berada di I, maka kita bisa mengatakan bahwa I merupakan ideal kanan dari R. Kalau kedua-duanya terpenuhi, maka kita katakan bahwa I yang memuat ini 0 dan 2 ini merupakan ideal dari Z4. Nah, sekarang kita perhatikan. Coba dipikirkan kalau ini perkalian ya, perkalian modulo modulo berapa? Ini ya, 2 0 2. Nah, ini 0 kali 0 hasilnya apa? Coba dipikirkan. Ini kan anggota I. Ini adalah anggota dari Z, ya kan? Nah, coba dioperasikan, ini hasilnya apa? Coba dipikirkan, 5 menit, masih ada di situ? Halo? Masih, Bu. Nah, coba di ini. Kalau 0 dikalikan 0, 1. berapa? 0 kali 0? 1. 1? Oh, Bu. 0. Nol, Bu. Ya, 0 ya. 0 ada garis di atasnya ya. Kita copy ini aja. Nah, kemudian yang ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? 0. 0 juga. Yang ini? Yang ini? 2. Berapa? 0 kali 1? 0. 0. Yang ini? 0. Ini juga. Yang ini? 0. 0 juga. Oke. Sekarang yang ini? 2. 2 ya. Oke. Opsi di sini ini hasilnya adalah 2. oke, yang ini 4. nah 4 modulo 4 berapa sisa 4 dibagi 4 sisanya berapa 0. Oh. ya oke. Nah sekarang yang ini 0 ya. Nah, ini sisa ini hasilnya 0. Yang ini 2. berapa 2. 2 ya betul, yang ini hasil karena 2 kali 3 kan 3, sama 6. dengan 6, Modulo 4. modulo 4 sama dengan 2. Kita perhatikan di dalam ini ya hasilnya itu merupakan semuanya berada di ini kan semuanya berada di I kan? Kan berada di I kan? Nah, oleh karena itu kita peroleh bahwa setiap A elemen I dioperasikan dengan Z elemen Z4 itu berada di ini di I ya kan. Jadi ini isinya kan hanya ini 0 dan 2. 0 dan 2 ya oke. Nol, 2 dan 3. Jadi kalau begitu kesimpulannya I merupakan apa? I merupakan ideal kanan atau ideal kiri? Ya? Ideal kanan atau kiri? Z-nya di sebelah kanan kan? Z-nya sebelah kanan. Ideal kanan atau ideal kiri?
Jadi Kanan. kanan, ya kan ini kan kalau aset ini kan aset sama dengan ini merupakan ideal kanan. Jadi ini unsur pertama, ini unsur kedua. Nah sekarang kita lihat berikutnya apakah dia ideal kiri. Nah dengan cara yang sama nanti kalian bisa menunjukkan bahwa dia juga merupakan ideal kiri. Jadi ini kita ya kan ideal kiri. Ini nanti kalau yang ini itu kita buat tabelnya yang di kolom ini isinya adalah 0, 1, 2, 3 yang di sini. Jadi diputar ya, di apa namanya ditransformasi begitu ya. Nanti di sini isinya juga hanya apa? 0 dan 2. Oke. Bisa paham? Paham? 2. Ya, juga 2. Ya. Oke. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Himpunan 2 set. Apa 2 set? Apa 2 set? Kalau Z2 adalah himpunan bilangan bulat modulo 2, sisa pembagian 2. Kalau 2 set? Ayo. 2 set adalah himpunan bagian tak kosong dari himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Ya, bilangan bulat itu ya kan 2. Oke. Apakah himpunan bilangan bulat kelipatan 2 ini merupakan ideal di ring set? Apakah himpunan bilangan bulat merupakan ideal di ring set? Nah, kemudian untuk setiap K anggota Z dengan K lebih dari sama dengan 0, ini KZ itu didefinisikan K kali N untuk setiap N elemen Z. Apakah merupakan ideal di ring Z? Jadi KZ ya, KZ ini adalah bilangan bulat kelipatan K. Apakah merupakan, ya ini kalau K kan benar. Oke, kemudian apakah KZ ideal di Q? Q adalah himpunan bilangan pecahan ya, rasional, maaf, rasional yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, kemudian ada lagi apakah Z adalah ideal dari Q? Oke, coba yang ini dulu yang pertama, coba yang pertama diselidiki. Oke. 5 menit ya, 5 menit yang sudah bisa apa namanya menyebutkan apakah iya atau tidak. Kalau 2 set itu merupakan subring dari set apa bukan? Kan untuk menyelidiki bahwa 2 set itu merupakan ideal, maka kita harus menunjukkan dulu bahwa 2 set itu bukan himpunan kosong. Nah, ya kan? Kita jelas bukan himpunan kosong kan? Himpunan bilangan bulat kelipatan 2 itu anggotanya siapa saja? 2, 4, 6. Ya, dan seterusnya. 0 termasuk anggota 2 set bukan? Termasuk. Iya kan? 2. Nah, 2 set 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6 dan seterusnya kan itu kan anggotanya 2 set. Nah, apakah 2 set dengan operasi jumlah dan kali merupakan ring? Untuk menyelidiki ring apa? Ini harus Anda ingat ya, kapan suatu himpunan dengan 2 operasi dikatakan ring. Kalau itu juga Anda hafal-hafal, Anda tidak bisa beranjak ke topik-topik berikutnya, ya kan? Nah, jadi untuk menurut definisi suatu himpunan bagian dari ini Z, ini kan 2 Z ini kan himpunan bagian dari ini, ya kan? Itu merupakan subring dari Z apabila 2 Z sendiri dengan operasi yang sama. Kalau kita ini kan Z ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa kan merupakan ring, dan ringnya malah ring komutatif, ya kan, ring komutatif. Nah, kemudian juga memuat elemen satuan, ya kan. Nah, oke.
Nah, sekarang 2Z ini, kalau 2Z ini merupakan ring, maka kan 2Z itu subring dari ini. Atau bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema, ya kan? Ambil sembarang anggota 2Z, katakanlah A dan B. Kalau A dan B itu anggota 2Z, berarti A bisa dinyatakan sebagai 2 kali N untuk setiap N anggota Z. Kemudian B sama dengan 2 kali M, kan begitu kan? Nah, sekarang coba dioperasikan A dikurangi B, apakah anggota 2Z? Kalau 2N dikurangi 2M, kan sama 2 kali M dikurang N dikurangi M. N dikurangi M kan berada di Z, berarti anggota, dan seterusnya. Oke, coba ini ya. Oke, jadi yang ini apakah ideal di Z? Ini jelas 2Z ini sama dengan subring dari Z. Nah, sekarang kita tinggal tunjukkan apakah setiap A elemen anggota 2Z dan setiap K anggota Z, apakah AK berada di 2Z dan apakah KA berada di 2Z. Nah, kita lihat apakah setiap, nah, jadi untuk yang nomor, kita lihat yang nomor ini dulu ya, yang nomor katakanlah untuk menunjukkan apakah 2Z ini subring dari, apakah 2Z ini subring dari Mengapa? Sudah dikasih? Enggak ada ceritanya. Ini pasti main kemarin ini boleh satu punya papamu. Siapkan Arin itu. Atau kalau kamu sarapan ya sudah. Bukan.
Jadi untuk menunjukkan bahwa 2Z adalah ideal Z, buktikan bahwa setiap X elemen dari 2Z dan setiap N elemen Z berakibat XN berada di 2Z dan NX berada di 2Z. Oke, siapa mau coba? Coba kamu ke nggak tahu di mana kayak waktunya. Ada Cacan banyak. Dilanjutkan ya. Bisa dilanjutkan nanti sendiri di rumah. Di rumah. Nanti kalian lanjutkan nih ya. Halo? Iya, Bu. Ya, dilanjutkan nanti. Jadi nanti kan kalau X ini anggota 2Z, maka X ini kan bisa dinyatakan sebagai 2 kali K, 1 ya. Atau 2 kali K. Di mana K-nya adalah anggota bilangan bulat. Nanti itu dioperasikan. X dioperasikan dengan N berarti kan 2K kali N, ya kan? 2K kali N sama dengan apa? Nah, nanti begitu. Nah, kita lanjut ke berikutnya, teorema yang berkaitan dengan ring. Ya, teorema pertama. Misalkan R adalah ring dan I adalah himpunan bagian dari R, I bukan himpunan kosong, I merupakan ideal di R jika dan hanya jika memenuhi 2 sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A elemen I dan setiap B elemen I atau setiap A dan B elemen I, maka berlaku A dikurangi B berada di I, dan untuk setiap A elemen I dan setiap R elemen I, maka ini AR elemen I dan RA elemen I. Jadi yang pertama ini jadi ini dan ini keduanya itu untuk menunjukkan bahwa terpenuhi I itu adalah subring. Nah, jadi kalau di sini kalau R berada di R sudah terpenuhi bahwa AR berada di I dan RA berada di I, nah berarti kan setiap AB elemen I kan dioperasikan AB berada di I, gitu ya. Jadi ini untuk teorema yang pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ini contoh kedua. Oke, jadi contoh yang ketiga, perhatikan kembali. Nah, jadi kan tadi kan ada ring itu hanya ring kiri, ideal kiri, ada ideal kanan saja, ada himpunan bagian yang merupakan subring itu juga belum tentu ideal. Nah, ini kita lihat untuk contoh yang ketiga, perhatikan kembali ring himpunan matrik berordo 2 kali 2 dengan elemen bilangan bulat. Jadi kalau ini dibaca himpunan matrik berordo 2 dengan elemennya itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, kemudian kita misalkan I1 itu adalah matrik berordo 2 di mana elemen-elemen pada kolom yang kedua semuanya 0. Jadi hanya kolom pertama yang tidak 0, di sini AB berada di Z, tapi ada kemungkinan juga AB-nya bisa juga 0. Nah, kemudian kalau I2 itu adalah himpunan matrik berordo 2, di sini kolom pertamanya 0 semua elemennya, kolom keduanya adalah AB, di mana AB adalah anggota sembarang bilangan bulat. Nah, kemudian I3 itu ada ABCD, di mana ABCD-nya merupakan bilangan genap, dan I4 adalah matrik berordo 2 kali 2, hanya elemen baris pertama
kolom pertama saja yang dimungkinkan tidak sama dengan 0, tapi ada kemungkinan juga. Nah, jadi di sini kalau kita matrik 0 itu berada di I1, I2, dan I4, ya kan? Nah, kemudian karena ini I1, ya kan, ini 0, matrik 0, jadi matrik 0 itu matrik yang semua elemennya 0, itu anggota I. Maka I1 jelas bukan himpunan kosong. Nah, kemudian kita misalkan ini ada matrik yang unsur pada kolom pertamanya AB, kemudian ada matrik lagi elemen pada kolom pertamanya adalah CD. Nah, dan ini adalah matrik yang elemennya XY, ZB, ini adalah anggota matrik berorder 2 dengan elemen Z. Nah, kita perhatikan bahwa ini kalau kita operasikan, kita gunakan teorema tadi ya, teorema 1 tadi, bahwa ini matrik ini dikurangi ini kan berada, ini kan hasilnya. Nah, kalau A dan C-nya berada di Z, berarti A dikurangi C kan juga berada di Z. Kalau B dan D-nya berada di Z, berarti B dikurangi D juga berada di Z. Nah, berarti ini kita bisa misalnya ini P, ini Q, kan menjadi P, Q, 00. Ya kan, atau P0, Q0. Berarti ini kan berada di I1. Nah, sekarang kita operasikan, ya, kita kalikan setiap elemen di himpunan matrik berorder 2 dengan elemennya adalah himpunan bilangan bulat, kita operasikan dengan ini, hasilnya kan ini kan ya. Nah, ini karena X berada di Z dan A berada di Z, berarti XA berada di Z. Demikian juga Y berada di Z, B berada di Z, berarti YB juga berada di Z. Demikian juga ini ZA, ini juga berada di Z, ini berada di Z, berarti berada di Z. Jadi ini masing-masing berada di Z. Nah, karena ini kan sesuai dengan bentuknya, sama dengan I1 kan, nah maka ini anggota I1. Nah, sekarang apakah kalau kita, nah, kalau ini begini berarti I1 adalah ideal kiri. Nah, apakah I1 merupakan ideal kanan? Nah, apa merupakan ideal kanan? Kita balik. A0, B0 kali XY, ZB. Coba dikerjakan. Apakah dia merupakan ideal kanan? Nah, coba dikerjakan. Apakah ideal kanan? Apakah 0 A0 B0 dikalikan XY ZB itu berada di I1? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit.
Sudah ada yang ketemu? Apa hasil perkalian dari A0, B0 dikalikan dengan X, matriks X yang elemennya X, Y, Z, W. Apa hasilnya? Baris pertama, kolom pertama hasilnya apa? AX, Bu. X. Ya, oke. Siapa yang menjawab? Sebut nama. Barusan? Baik Winda, Bu. Baik, Winda. Yeah. Ya, oke. Ya, jadi elemen baris pertama, kolom pertama AX. Baris pertama, kolom kedua, apa hasilnya? AY, Bu. AY. Ya, ya, Winda sama siapa yang barusan menjawab? Era, Bu. Siapa? Era. Erawati? Iya, Bu. Erawati, ya, oke. Oke, kemudian baris kedua, kolom pertama, apa hasilnya? BX, Bu. BX. Ya. BX. Baris kedua, kolom kedua. BY. BY. Baik, jadi kalau gitu ini adalah anggotanya AX, di sini anggotanya adalah AY, di sini anggotanya adalah BX, di sini anggotanya adalah Dan BY. Apakah berada di I1? Apakah Tidak, Bu. Nah, ya kan, Tidak. berarti hasil perkalian matriks ini dengan ini tidak berada di I1, berarti I1 ini bukan ideal kanan. Jadi hanya merupakan ideal kiri. Ideal kiri. Ideal kiri. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya I1 ini juga, ini anggota ini. Nah, kita lihat. Nah, ini bukan. Nah, jadi ini contohnya di sini. Ya, kalau tadi kan bentuk umum, ini ambil contoh-contoh aja. Ini I1, jadi salah satu aja tidak tadi secara umum tidak penuhi, apalagi salah satu. Jadi I1 bukan ideal kanan dari himpunan matriks berordo 2. Dengan cara yang sama, dapat ditunjukkan bahwa I2 merupakan ideal kanan dari ini, tetapi bukan ideal kiri. Sedangkan I merupakan ideal dari himpunan matriks berordo 2. Jadi I3 tadi adalah anggotanya, I3 itu adalah ini ya, ABCD dengan ABCD adalah bilangan genap, itu merupakan ideal dari himpunan matriks berordo 2 kali 2, dan I4 adalah subring bukan ideal. Nah, I4 tadi adalah ini ya. Nah, ini adalah hanya subring saja tapi bukan ideal. Nah, coba kita nanti Anda coba ya, Anda lanjutkan dicoba bahwa kalau setiap elemen I4 dioperasikan dengan elemen ini gitu ya, hasilnya kan tidak berada di I4, baik dari kiri maupun dari kanan. Kita coba aja. Kalau A kali ini hasilnya kan AX, ya kan? Nah, A kali sini hasilnya kan AY, ya kan? Kemudian di sini, nah di sini kan ini ada AY, ada ada AX, ada AY. Ini ya, ini sudah. Nah, ini kalau ini kali ini ya semua 0. Ya, kan perkalian antara ini dengan ini kan tidak berada di I4. Ya kan, karena di sini tidak 0. Di sini hasilnya adalah AY. Nah, jadi I4 ini bukan ideal tapi hanya subring. Yang I3 ini baru ideal kiri dan ideal kanan, berarti dia ideal. Nah, nanti dicoba dilanjutkan. Baik begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat ideal. Jadi tadi teorema yang pertama, bahwa untuk menunjukkan ideal cukup ditunjukkan ambil sembarang A, B elemen I, ditunjukkan A dikurang B berada di I, kemudian ambil sembarang elemen di I dan ambil sembarang elemen di R di ring, ditunjukkan bahwa AR sama berada di I dan RA juga berada di I. Ya. Nah, sekarang teorema yang kedua mengatakan bahwa misalkan R adalah ring, dan I alfa, dengan alfa itu adalah ya, sembarang bilangan ya. Nah, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya adalah koleksi tak kosong dari ideal kiri dan kanan. Jadi I alfa ini alfanya diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya
ya, sampai dan seterusnya sama. Nah, ini adalah ideal kiri dan ideal kanan dari R, maka irisan berhingga dari ini I alfa itu adalah ideal kanan dan ideal kiri dari R. Jadi sama seperti di subgroup, ya, subgroup normal, bahwa irisan berhingga dari subgroup normal juga merupakan subgroup normal. Nah, buktinya di sini. Silakan dibaca 5 menit, bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, Ibu lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, silakan dibaca. Aduh. Lewat. Oke, bisa ya? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Ya, Bu. ya.
Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, Ibu bacakan sekilas ya. Karena I alfa ini adalah ideal-ideal kiri atau ideal-ideal kanan dari R, ya kan? Maka 0 itu berada di I alfa untuk setiap alfa, dan 0 juga berada di karena 0 ini berada di I alfa untuk setiap alfa, maka 0 berada di irisan dari I alfa. Nah, sehingga ini dijamin bahwa irisan dari I alfa itu bukan himpunan kosong. Nah, sekarang kita misalkan AB adalah elemen dari irisan I alfa. Ini berarti A dan B juga berada di, jadi sesuai dengan sifat irisan dari suatu himpunan, kalau A dan B itu anggota irisan dari I alfa, ini kan berarti AB itu berada di I alfa untuk setiap alfa. Mengingat I alfa adalah ideal kiri, nah, ideal kiri dan ideal kanan sekaligus sebenarnya ideal gitu aja, maka A dikurangi B ini berada di I alfa untuk setiap alfa, untuk setiap alfa. Akibatnya bahwa karena ini berada di I alfa untuk setiap alfa, akibatnya bahwa A dikurangi B juga berada di irisan dari I alfa, ya kan? Ini. Nah, ini menurut teorema pertama. Jadi menurut teorema yang pertama tadi ini terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya kita tunjukkan, kita misalkan ambil sembarang elemen R. Nah, karena setiap I alfa adalah ideal kiri dan ideal kanan dari R, maka di sini RA anggota I alfa, ya, dan sekaligus sebenarnya ini Ibu kurang menulisnya, misalnya AR juga berada di I alfa untuk setiap alfa. Nah, karena itu, karena RA berada di I alfa, ya kan? Nah, kenapa berada di alfa? Karena kan I alfa tadi kan ideal kan? Nah, karena berada di setiap I alfa, berarti RA juga berada di irisan dari I alfa. Akibatnya I alfa ini adalah ideal kiri dari R. Dengan cara yang sama, jika ini adalah koneksi, ya, ini adalah koneksi tak kosong dari ideal kanan di R, maka di sini irisan dari I alfa adalah ideal kanan dari R. Nah, karena dia ideal kiri dan sekaligus ideal kanan, maka R itu irisan dari I alfa adalah ideal dari R. Bisa dipahami ya? Jadi ini karena I tadi adalah ideal, ya bisa juga ditulis langsung bahwa RA anggota I alfa dan AR anggota I alfa untuk setiap R elemen alfa. Sehingga RA berada di irisan ini dan AR juga berada di irisan ini. Nah, akibatnya ya, karena keduanya dipenuhi, ideal kiri dan ideal kanan, maka bisa disimpulkan bahwa irisan dari ideal dari suatu R merupakan ideal juga. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Nah, di sini diberikan ada R, S, dan T, dengan R merupakan subring dari S, dan S merupakan subring dari T. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini ada R, ada yang ini ya, yang oranye ini R, kemudian yang biru ini adalah S, himpunan S, kemudian yang abu-abu ini itu himpunan T, artinya bahwa R subset dari S, kemudian F subset dari T, otomatis R adalah subset dari T. Nah, di sini kalau R ini adalah subring dari S dan S-nya adalah subring dari T, maka disimpulkan bahwa R adalah ideal. Jika R adalah ideal dari T, maka R juga ideal dari S. Ya. Jadi di sini ini masing-masing subring, kemudian tadi ada syarat bahwa R-nya ini adalah ideal dari S, R-nya adalah ideal dari T, maka di sini R adalah ideal dari S. Nah, jika R ini ideal dari S, belum tentu R adalah ideal dari T. Jadi kalau R-nya ideal dari
S, ya, R-nya ideal dari T, maka dijamin bahwa R ideal dari S. Tapi kalau R-nya ideal dari S, belum tentu R adalah ideal dari T. Ya. Oke, kemudian teorema yang keempat, nah ini pembuktikannya bisa menggunakan teorema 1 tadi. Kemudian teorema keempat bahwa field tidak mempunyai ideal sejati tak nol. Ya. Jadi field itu tidak mempunyai ideal sejati tak nol. Oke. Kemudian berikutnya, nah kita bicara tentang ring faktor. Apa yang dimaksud dengan ring faktor? Nah kita mulai dari di sini. Nah jika I adalah ideal dari ring R, kalau dikatakan ideal dari ring R berarti I itu adalah ideal kiri sekaligus ideal kanan. Maka I adalah subgroup dari grup penjumlahan pada R dan tentu saja merupakan subgroup normal. Nah, oke, jadi karena I ideal, ya kan, kemudian I pasti subgroup dan subgroupnya pasti subgroup normal, ya kan? Kenapa? Karena nanti kan setiap I elemen I dan setiap R elemen R nanti kan bisa ditunjukkan bahwa R inverse berada di I. Nah, jadi merupakan subgroup normal. Kemudian grup dengan operasi penjumlahan pada R adalah grup abelian. Nah, oke. Dan mengingat bahwa setiap subgroup dari grup abelian adalah subgroup normal, sehingga dapat dibentuklah grup faktor ini R/I. Nah, jadi ada grup faktor ini. Nah, karena elemen dari ini adalah himpunan koset-koset dari I relatif terhadap operasi penjumlahan, maka elemen-elemen ini dapat dituliskan dalam bentuk I plus R, di mana R elemen R. Ya, jadi koset-koset kanan dari ini. Ya. Oke, nah, bisa dipahami nih? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Oke. Nah, teorema 5, misalkan I adalah ideal dari ring R, dan misalkan R/I menunjukkan himpunan semua koset-koset kanan dari I, nah, sebagai subgroup dari grup penjumlahan pada R, jadi koset-koset kanan I itu adalah I plus A, elemen ini, di mana A adalah berada di R, dan I plus B berada di R/I. Nah, didefinisikan operasi pada R/I, yaitu I plus A ditambah I plus B itu sama dengan I ditambah A plus B. Ya, dan I plus A, ya, I plus B sama dengan I plus AB. Ya, jadi ini dikalikan, gitu ya. Dengan operasi ini R/I adalah ring yang disebut dengan ring faktor dari R oleh I. I, ya. Jadi operasinya nanti kalau ini sama dengan ini, kemudian kalau ini kali ini sama dengan ini, begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk membuktikannya, karena R/I adalah grup terhadap operasi penjumlahan, tinggal kita buktikan bahwa sifat-sifat yang melibatkan operasi perkalian. Nah, jadi kan yang ini pasti ini merupakan grup faktor kan. Nah, tinggal kita tunjukkan bahwa operasi perkaliannya terdefinisi dengan baik, ya. Jadi diasumsikan, jadi kita ambil sembarang anggota anggota I/R, yaitu di sini I plus A1 itu sama dengan I plus A2 dan I plus B1 sama dengan I plus B2. Nah, kita tunjukkan bahwa nanti ini yang ruas kiri dikalikan ruas kiri itu hasilnya sama dengan ruas kanan dikalikan ruas kanan, ya. Jadi kita lihat di sini kalau I plus A1 sama dengan I plus A2, maka ditulis ini kan dari sini berarti A1 itu sama dengan N1 plus A2. Ya kan? N1 untuk suatu N1 elemen I.
begitu pula karena I plus B1 sama dengan I plus B2, maka diperoleh B1 sama dengan N2 plus B2 untuk suatu N2 anggota 2. ini. Oke, akibatnya kita peroleh ini A1 kali B1, ya, sama dengan ini, kita uraikan ya. Ini mestinya kali ya. Oke, ini mestinya operasinya bukan operasi jumlah, tapi operasi kali. Oke. Operasinya mestinya operasi kali. Nah, oke, jadi ini kan N1 kali N2, ya kan, ditambah N1 kali B2, ditambah A2 kali N2, ditambah A2 kali B2. Iya. Nah, ini N1 kali B2 kan berada di N, ya kan? Nah, berada di I. N1 kali B2 berada di I, ya kan? Kenapa? Karena I-nya adalah, apa? Kenapa dijamin N1 B2 berada di I dan N2 B2 juga berada di I? Apa yang menjamin? Karena I-nya ideal, ya kan? Karena I-nya kan ideal kan? I-nya ideal dari R. Iya, ideal dari R. Maka kalau ini N1-nya berada di I dan B2-nya berada di R, karena I-nya ideal berarti ini kan berada di I. Ya kan? Nah, demikian juga karena A2 berada di R dan N2 berada di I, I-nya ideal berarti di sini berada di I, ya kan? Nah, sekarang kita ini N1, N2 berada di I, ya kan? Nah, ya kan? Karena N1 berada di I, N2 berada di I kan? Nah, jadi kalau begitu, karena ini berada di I, ini berada di I, berada di I, ya kan? Nah, I-nya ideal berarti kan N1 tambah N2, N1 kali N2 ditambah N1 kali B2 ditambah N2, A2 kali N2 berada di I. Ya kan? Nah, berada di I. Misalkanlah ini adalah jumlahan hasil jumlahan ini adalah N3. Nah, sehingga kan di sini A1 kali B1 sama dengan N3 plus A2B2 dengan N3-nya berada di I, maka berakibat bahwa apa? Berakibat bahwa I1 plus I ditambah A1B1 sama dengan I ditambah A2B2, yaitu operasi perkalian pada ini terdefinisi dengan baik, ya kan? Nah, oleh karena itu maka ini ya. Dan grupnya disebut sebagai ini disebut ring faktor, ya. Kemudian lanjutan dari teorema selanjutnya dibuktikan salah satu hukum distributif pada ring. Nah, diasumsikan bahwa A, B, C berada di R, maka nah ini kita tunjukkan bahwa ini I ditambah A, nah dikalikan dengan I ditambah B ditambah I ini sama dengan, nah ini, sebentar. Ya, yang ini kan sama dengan I ditambah BC. Nah, kemudian ini sama dengan I ditambah ini. Yang ini kan ABC-nya kan berada di R, ya kan? Kan berlaku sifat distributif, ya kan? Berarti kita dapatkan ini AB plus ini. Nah, ini kan kita bisa tunjukkan ini itu sama dengan ini ditambah ini. Nah, yang ini sama dengan. Nah, jadi kalau begitu kita berlaku pada R/I berlaku sifat distributif, nah, terhadap ring itu. Nah, kemudian pembuktian untuk sifat asosiatif, nah silahkan dicoba sendiri. Kalau asosiatif itu kan asosiatif apa? Perkalian ya. Ini dikalikan. Hati-hati. Itu ya, silahkan dilanjutkan. Ada pertanyaan?
Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh 4. Diketahui ini ring yaitu Z4. Apa Z4 tadi? Himpunan bilangan bulat. Himpunan Hasil- bilangan bulat Sisa pembagian 4. sisa pembagian 4, ya kan ini kan. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tunjukkan bahwa ini adalah ideal kan. Nah, ini kan ideal. Nah, kemudian himpunan pusat-pusat kanan dari I siapa saja? Ini anggotanya siapa? Anggotanya siapa? Yuk sebut anggotanya siapa? 0 ditambah I. 0 tambah I ini artinya kan setiap 0 dengan 2. 0 dan 2. Copy di sini ya. Oke, yang ini? Yang ini? 1 tambah 0 berapa? 1. 1. Kemudian 1 ditambah 2? 3. Berarti anggotanya adalah 1, 3. Oke. Nah, ganti dulu. Ini diganti. Bisa nggak diganti? 1. Ini diganti. 3. Ya, 3. Yang ini isinya siapa? 2. 2. 2. 4. Nah, 4 sama dengan apa kalau 4. 0. 0, ya kan? Nah, jadi Ya. isinya 2 dan 0. Bisa dibalik kan? Menjadi, nah, Ya, Bu. ini kan. Nah, yang ini isinya siapa? 3. 3 dan 1. 1. 3 dan 1 bisa dibalik, bisa diurutannya 1 bisa dan diubah. 3. Ya. Oke, 1 dan 3. Oke, nah dari sini kita dapatkan ini sama dengan sama enggak? 0 dan 2. Ini koset kirinya kan sama enggak kalau 0 ditambah I dengan I ditambah 0? I tambah 0 hasilnya siapa? Aman. Ya. Nih, ini kan kalau 0 ditambah I kan hasilnya ini kan koset kiri. Koset kanannya sama enggak? I ditambah 0 sama enggak sama dengan ini? Kalau I tambah 0 hasilnya siapa? Himpunan siapa? 2, 0. 2, 0 kan? Tuh 0, Ya. 2 kan? Iya, berarti di sini 0 ditambah I sama dengan I ditambah 0. I tambah 0. Ini tambah dengan I ditambah 0. 0. Ini sama dengan I Ditambah 0. Yang ini sama dengan I Tambah 1. Ditambah 1. sama dengan I ditambah 1. 1. I ditambah 1. Nah. Oke. Nah, jadi kalau begitu anggota dari ini ring faktor ini siapa saja? Anggotanya siapa? 0. 0. Kok 0?
Kan himpunan koset-koset kanan dari ideal I, kan? Himpunan 0 plus I, kan? Dan Dan 1 plus I. ya kan? Ini, jadi himpunan ini kan anggotanya 0 plus I. 0 plus I dan 1 plus I. 1 plus I. 1 plus I. Ya. 1 plus I. Plus I. Nah, sekarang kita operasikan. Ini ditambah ini hasilnya 0,2. 0 plus 0 plus 2. I. 0 plus I toh? Ya kan? Oh, 0 tambah itu, ya. Bu. Oh, saya kirain ini bukan. 1. Nah, I. Yang ini 1 plus I. Apa? Ayo. Apakah 0 plus I? Ayo, apakah 0 plus I? 0 tambah 1 berapa? 1. 1. Ya, yang ini 1 plus I. 1 plus I. plus I, ya kan? 1 plus I. 1 plus I. Yang ini 2 plus 2 plus I. 2 plus I. 2 plus I sama dengan siapa? 0. 0. Sama dengan 0 plus I. Plus Ya kan? 0 plus I. 0. Ini kan 2 plus I kan anggotanya kan 0 plus ini. 2 plus itu kan sama dengan 0 dan 2 kan? Nah, ini kan dengan 0 plus I. Jadi ini hasilnya adalah 0 plus I. 0 plus Nah, I. kita lihat bahwa di sini semuanya berada di, ya kan? Berada di sini kan anggotanya? Ya, Bu. Iya kan? Nah, berada di sini. Nah, sekarang yang ini kita lihat hasil perkaliannya. 0 plus I. Ini hasilnya 0 plus 0 plus I. yang ini 0 plus I. 0 plus I. 0 plus I. 0 plus I apa 1 plus I? Oh ya, betul 0 plus I. Iya, 0 Oke, kali 0 plus 1, I. 0 Ya, plus ya, oke. Ya, yang ini 0 plus I. 0 plus I. 0 plus I, yang ini 1 plus I. 1 plus 1 plus I. Ya kan 1 plus I. Nah, oke. Nah, ini kan tertutup terhadap operasi perkalian. Ya kan? Nah, oke. Jadi kalau begitu ini adalah merupakan grup dari grup faktor. Nah, contoh yang yang kelima. Oke, yang ini tadi paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang ini sekarang ya. Misalkan diambil ring bilangan bulat Z dan ideal 2Z di nah, oke, ya kan? Diketahui bahwa hanya ada 2 koset dari ideal 2Z, yaitu siapa idealnya? Siapa idealnya? Ya, masih ingat siapa dan siapa? Dua set adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Maka koset kanan yang berbeda dan koset kiri yang berbeda dari 2 set siapa saja? 0 plus tambah 0 ditambah 2 set, ya kan? Anggotanya siapa? 2 set sendiri kan? Iya, Bu. Iya. Nah, ya kan? 2 set sendiri. Kemudian 1 ditambah 2 set elemen-elemennya kan 0, kemudian 2 ditambah 1 3, kemudian 4 ditambah 1 5 dan seterusnya, ya kan? Oke. Nah, kalau 3 ditambah 2 set 5. 2 dulu, 2 sorry. 2 dulu, 2 ditambah 2 set sama dengan 4. 4, ya kan?
0, 0. 2, ya kan? Iya, Bu. 0, 2, 4. Kan sama dengan 2 set sendiri. Sama dengan 0 ditambah 2 set kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Kalau 3 ditambah 2 set sama dengan siapa? 5, 5. Ya, 0, 0, 3, 5. 3, Kan 5. 5. Ya. 1 ditambah 2 set kan? Ya toh? Iya. Nah, Iya. jadi itu di sini anggota dari atau diketahui bahwa ini Juwako set yaitu siapa? 0 ditambah 2. 2 Z 2Z dan siapa? 0 ditambah 2 Z dan siapa? dan 2. Dan 2. Kok 2? 5. Kok 5? Dan Z Berapa? 1 ditambah 2Z. 2 Z. 2Z. Iya kan? Oh iya, Bu. Ya. Oh Nah, iya. iya. Kan yang 2 ditambah 2 Z kan sama dengan ini sendiri. 3 ditambah 2 Z sama dengan ini. 4 ditambah 2 Z sama dengan ini. Jadi kalau yang bilangan genap, Z-nya itu ada bilangan genap, maka hasilnya ini. Atau negatifnya. Nah, ini kan yang ganjil kan sama dengan ini. Jadi anggota dari ini adalah hanya ada 2, yaitu 0 ditambah 0 2Z plus dan 2Z. 1 ditambah 1 plus 2Z. 2Z. jadi 0 ditambah 2Z dan itu kan? 1. Iya, kata dannya diganti dengan koma. Ya, ini kan? Oke, nah sekarang di sini kalau kita operasikan, nih 0 tambah 0 2Z tambah ditambah 2Z. ya kita satu-satu. Satu plus 2Z. Bentar. Sambil dipikirkan berapa hasilnya, yang ini berapa hasilnya. Ini diganti 1. 1. Ya, diganti 1. Aduh. Ini diganti 1. Kurang 1 lagi. Nanti Ibu perbaiki, ini diganti 1. Oke, hasilnya berapa ini? 0 0 Plus 2Z. 2Z. Iya.
Ini hasilnya adalah 0. Yang ini hasilnya 1 plus Z. 1 plus Plus 2 Z. 2 1 ini diganti dengan bilangan 1. 1. Yang ini 1 plus 1 plus 1 plus 2 2 Z. Ya. Ini diganti dengan 1. 1. Yang ini hasilnya 2 plus 2 2 plus 2 Z. 2 plus 2 Z sama dengan siapa ya? sama dengan Sama dengan 0 plus 0 plus plus 2 Z. 2 Z. Iya. 2 Z. Nah, kita lihat di sini hasilnya semuanya berada di himpunan ini kan? Di himpunan Z luas ini, ya kan? Nah, dengan cara yang sama dicoba dilanjutkan ini ya, dilanjutkan hasilnya apa? Ini Ibu geser dulu ke bawah. Ya, ini digeser biar agak besar. Iya, begitu. Nah, ini mungkin bisa ditambah 1 lagi. Juga kurang 1. Ya, dilanjutkan ini perkalian. Kalau perkalian, kalau 0 plus 2Z kali 0 plus 2Z hasilnya 0 0 plus 2 2Z. Nah, yang ini 0 plus 2Z kali 1 plus 2Z hasilnya 1 plus 2Z. 0 plus 2Z. 0 plus 2Z. Yang ini hasilnya kalau dikalikan 0 plus 2Z. 1 plus 2Z. Berarti hasil perkaliannya kan juga semuanya berada di himpunan ini, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu kita bisa tunjukkan bahwa ini adalah merupakan grup ring faktor dari itu, ya kan? Nah, kemudian ada catatan di sini, oke, jika R adalah ring komutatif dan satu sembarang ideal di R, maka ini juga merupakan ring komutatif. Ya, jadi ring ini juga merupakan ring komutatif. Jika R adalah ring dengan elemen identitas E, maka 1 plus E merupakan elemen identitas di R. Nah, jadi ring identitas di ring faktor ini R/I. Nah, jika R/I belum tentu merupakan daerah integral, ya, ini jadi belum tentu daerah integral ketika R-nya adalah daerah integral. Jadi kalau R-nya daerah integral, tapi ringnya belum tentu daerah integral, ya kan? Nah, kalau ini ringnya mempunyai elemen identitas, maka 1 plus E itu merupakan elemen identitas dari ini. R/I. Ya. Kemudian kalau R-nya ring komutatif, maka ring faktornya juga pasti ring komutatif. Sekarang ada teorema yang terakhir, ya. Ini, nah, misalkan N adalah himpunan bilangan bulat, ya, bilangan bulat, ya, Z adalah bilangan bulat positif tetap. Maka kondisi-kondisi berikut ekivalen. Jadi N adalah bilangan prima. Kalau N adalah bilangan prima, maka Z/N ini apa ini? Daerah integral. Daerah integral. Nah ini loh, ini dibaca apa? N kemudian ada kurung buka, kurung tutup, ini kurung buka, kurung tutup. Masih ingat apa dibaca apa kemarin ini? Ayo. N adalah bilangan tetap positif. Ini apa kemarin? Ayo, masih ingat? Ayo. Di bab berapa ya? Bab 2 atau bab 3? Lupa Ibu.
Ayo dibaca apa? Dibaca apa, yuk? N bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Bilangan berapa saja yang di bilangan prima? 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Yaitu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu faktornya adalah 1 dan dirinya sendiri. Kemudian 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Ya, jadi hanya ada 1 anggota bilangan prima yang merupakan bilangan genap, yaitu 2. Nah, jadi lainnya adalah bilangan ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Tapi jadi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, tapi bilangan prima itu biasanya ganjil kecuali 2. Ya, kecuali 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya yang ini apa, yuk? Apa? Masih ingat? Kita kemarin bab 1 isinya apa? Pengertian grup dan sifat-sifat. Yang nomor 2? Bab 2 apa nomor 2? Grup, subgrup. Nah, nomor 3, bab 3. Bab 3 apa? Ayo, bab 3 apa? Aduh, kok enggak ingat? Grup siklik. Grup siklik. Ya, masih ingat? Punya bayangan, ayo. Kan? Grup siklik itu kan dinotasikan seperti ini, kan? Iya apa ya? Ya, Bu. Ya, ini artinya adalah himpunan apa? N itu adalah himpunan bilangan tetap, berarti ini adalah grup siklik yang dibangun oleh A. Ya kan? A yang dibangun oleh N, grup siklik yang dibangun oleh N. Nah, N-nya itu, tapi di sini N-nya adalah bilangan prima. Ya kan? Nah, grup siklik yang dibangun oleh N. Nah, oke. Kemudian ini juga grup siklik yang dibangun, ini maksudnya grup siklik yang dibangun oleh A, sebenarnya oleh A, dengan ordernya adalah N adalah bilangan prima, ya. N adalah bilangan prima. Jadi ini adalah grup siklik yang dibangun oleh, ini dengan ordernya adalah bilangan prima. Ya, ordernya bilangan prima ini nanti, ya. Nah, oke, jadi kalau ini N bilangan prima, maka ini adalah daerah integral, ini adalah lapangan. Jadi kalau ini lapangan, pasti N-nya adalah prima. Nah, gitu ya. Oke, jadi buktinya ada di bawahnya ini. Ya, buktinya ada dari 1 ke 2. Nah, oke, dari 1 ke 2 kita misalkan ini adalah ada ini A sembarang bilangan bulat begitu ya. Ini A ditambah ini ideal yang dibangun oleh grup siklik ini dengan order ini, order N, kemudian ini, nah anggota ini. Ya. Kita misalkan. Nah, sekarang kita misalkan bahwa ini dikalikan ini hasilnya adalah AB ini sama dengan 0. Nah, oke. Jadi ini akan daerah integral itu kan kalau kita apa? Suatu daerah suatu ring dikatakan daerah integral jika apa? Saya tanya dulu. Suatu ring dikatakan merupakan daerah integral apabila jika R tidak memiliki pembagi 0. Iya, kalau R tidak memiliki pembagi 0. Ya, tidak memiliki pembagi 0. Nah, kalau R tidak memiliki pembagi 0 apabila Ring komutatif. Iya, ring komutatif yang bagaimana? Yang pembagi 0 itu apa? Suatu elemen dari ring dikatakan pembagi 0 apabila apa? Suatu
elemen dari ring dikatakan pembagi 0 jika dan hanya jika, atau A dikatakan elemen R dan bukan pembagi 0 jika? Pembagi 0 jika? Ya. Jika keduanya tidak 0. Ya, keduanya tidak 0, tapi dikalikan sama dengan 0. Kan begitu kan? Jadi pembagi 0 yang dikatakan A itu dikatakan pembagi 0 di R apabila A tidak sama dengan 0, terdapat B tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga AB sama dengan 0. Sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau itu pembagi 0. Kalau bukan pembagi 0, berarti kalau kita misalkan AB sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Maka di situ dikatakan A dan B itu bukan pembagi 0. Jadi kebalikannya gitu. Kalau kan dikatakan A pembagi 0 jika A tidak sama dengan 0, terdapat B yang juga tidak sama dengan 0, tetapi A kali B sama dengan 0. Itu dikatakan A dan B-nya masing-masing pembagi 0. Nah, kalau A dan B itu bukan pembagi 0 apabila A kali B atau A dioperasikan dengan B sama dengan 0, tetapi berakibat A-nya saja yang 0 atau B-nya saja yang 0, atau dua-duanya tidak, dua-duanya 0. Jadi A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, oke, begitu. Nah, di sini kita tunjukkan di sini kan kita misalkan bahwa ini kali ini sama dengan 0 plus N. Nah, sementara kalau kita operasikan tadi ini kali ini kan sama dengan A kali B ditambah N. Nah, berarti kita bisa setarakan, kita samakan AB plus N, AB plus ini grup siklik ini yang dibangun oleh N, itu sama dengan 0 ditambah ini kan ya. Sehingga ini AB ini tadi ini kan, ya kan? Karena di sini ini sama dengan ini berarti AB berada di sini. Ini berarti terdapat R anggota Z sehingga AB itu sama dengan R kali N, ya kan, R kali N. Nah, karena AB sama dengan R kali N, ini berakibat bahwa ini AB-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Dengan kata lain bahwa Z/N tidak memuat pembagi 0. Nah, sehingga di sini adalah Z plus ini slash ini adalah daerah integral. Kemudian kalau dari 2 ke 3 kan setiap daerah integral kan pasti lapangan kan? Kan ada teori kemarin bahwa setiap daerah integral adalah lapangan. Setiap daerah integral adalah lapangan. Oke, dari 2 ke ini bahwa daerah integral adalah, karena ini daerah integral maka pasti lapangan. Nah, sekarang dari 3 ke 1. Andaikan N adalah prima, bukan prima ya mestinya ini. Saya ya bukan prima. B. Bukan prima. Maka karena bukan prima, maka kita, kalau N bilangan prima, maka N ini kan bisa dinyatakan hanya 1 kali N kan? Nah, di sini kita misalkan bahwa N bukan bilangan prima, maka N bisa kita nyatakan sebagai hasil perkalian N1 kali N2. Untuk satu N1-nya itu lebih dari 1, kurang dari N, dan N2-nya juga lebih dari 1, kurang dari N. Nah, maka gini, tadi kalau dikatakan N prima itu salah, N bukan prima. Nah, nanti kita misalkan N bukan prima ternyata berkontradiksi. Nah, jadi harus N-nya harus bilangan prima. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, misalkan untuk N1 plus N dan N2 plus ini ya, grup siklik yang dibangun oleh ini adalah elemen-elemen tak nol dari Z/N ya. Oke. Kita kalikan hasilnya ini, ya kan? Ini N1 kali N2 kan sama dengan N. Sama dengan ini, sama dengan N plus ini. Nah, karena ini adalah lapangan, berarti kan N tidak memuat pembagi 0. Akibatnya adalah N1 plus ini sama dengan 0 plus ini, atau
N2 N2 di sini sama dengan 0. Ini timbul kontradiksi. kontradiksi. Ya, kontradiksi. Sehingga Nah, N sehingga adalah prima. N-nya harus prima. Prima. Karena terdapat ini. Nah, oke. Jadi N-nya harus bilangan prima. Prima. Baik. Ada pertanyaan? Ini adalah di rumah yang terakhir. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya. Katanya selalu Fatima itu. Saya bilang nggak usah, nanti Fatima kita kembaliin kalau baju. Mau pakai baju Fatima nanti keluar. Kan dia datang tuh. Iya. Tidak ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan tugas ini. Ya, yang wajib adalah soal nomor 1 ini dan soal yang tadi yang membuktikan apa ya? Yang di file berapa tadi? Bentar, yang di slide berapa tadi? Ya, ini nomor 1 ya. Nah, nomor 2 dan 3 dikerjakan boleh, tidak dikerjakan untuk diri sendiri tapi tidak dikumpulkan ya. Tapi yang dikumpulkan adalah nomor 1 ini sama soal yang ini tadi yang tak suruh kerjakan mana. Nah, ini di slide ke-7. Slide ke-7. Nah, untuk setiap ini merupakan ideal dari ini. Yang ini tadi kan sudah di Ibu paparkan seperti ini ya. Yang ini sama yang apakah kaset ideal di ini, apakah set merupakan ideal di ini ya. Jadi nomor 1, kemudian nomor ini ya. Paham? Paham. Yang Paham, Bu. dikumpulkannya pekan depan ya. Hari apa? Hari Senin. Paling lambat pukul 12 dikumpulkannya di daring ya, di daring. Nah, Iya, Bu. silakan. Jadi ini sebagai nomor 1-nya atau nomor 2, silakan. Pokoknya soal yang ini sama soal latihan yang nomor 1. Nah, yang dikumpulkan. Nomor 2 dan 3 silakan kerjakan juga, dicoba, tapi tidak perlu dikumpulkan. Begitu ya? Ya, Bu. Baik. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya keluar dari sharingnya. Nah, 25. Sekarang jangan keluar dulu, saya mau ngabsen. Leni ada ya? Ada, Bu. Leni baru lihat. Nah, oke. Muhammad Iqbal, ada enggak? Muhammad Iqbal. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Ade Octavia. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Ade A. Ya. Ada. Kemudian Imam Taufik Hidayat. Nggak ada. Imam enggak ada. Nggak ada. Ya. Kemudian Latifah. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Latifah ini sering enggak muncul? Nunung. Enggak ada. Nggak ada. Nur Rahmat Rus mana? Tidak ada. Nggak ada. Rida Wahidayatul. Ada, Bu. Widya, mana Widya? Hadir, Bu. Iya, hadir ya. Rida. Masih soal Ada, Bu. Rida. Ada Rida? Ada. Ya, Rida ya. Oke. Kemudian Yayan. Ada tadi, Bu, Yayan. Keluar. Mana? Ya, Yayan. Amalia.
Ada. Amalia ada. Nadia, Sri Radiatun. Nadia. Sri Radiatun, Bu. Nadia siapa, Bu? Nadia siapa? Nadia Septina Putri. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Yang tidak saya panggil berarti sudah ada di situ ya. Sudah. Ya, Bu. Yang tidak saya panggil berarti sudah saya kasih tanda. Melty. Ada Melty. Melty ada Melty? Melty tidak ada ya. Oke. Kemudian Yandika ada enggak Yandika? Yandika. Tadi ada, Bu, sekarang enggak ada. Yandika. Siti Aminatin. Siti Aminatin. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Ya. Harmoko. Enggak ada. M Harmoko tidak ada. Baik Nila. Hadir, Bu. Baik Nila. Baik ada ya hadir. William. Ada. Hadir, Bu, hadir. William. Mana William? Hadir, Bu. Ada, ya, Bu. ya, Itu oke, 7A. Ya 7A. Wahyu tidak ada. Tidak ada. Wahyu tidak ada. Baik, terima kasih. Ya, yang belum centang di SIA silahkan dicentang sendiri ya. Mana kita bisa cek. Oke, baik. Kalau tidak ada, nah mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, mungkin hari ini adalah perkuliahan terakhir sampai bab 9, nanti ujiannya UAS-nya. Nah, kemarin kan kita UTS sampai bab 5 ya. Ya, Bab Bu. 5 ya. Iya, Nah, Bu. jadi untuk UAS-nya bahannya adalah ya bab 5, 6, bab 5 ikut lagi, bab 5, 6, 7, bab 6, 7, 8, 9. Dari homomorfisme grup. Nah, tapi nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan bab-bab sebelumnya juga mungkin juga, karena soalnya kan ada keterkaitan kan antara grup dengan ring ya. Tapi pelajari baik-baik ya, dari bab 1 sampai bab 9 utamanya adalah bab 6, 7, 8, 9 ya. Kapan waktu ujiannya kita tunggu kesepakatan dengan kelas B ya, kelas B dan kelas A. Kalau hari Sabtu jadwal ujian belum keluar ya? Iya, Bu. Ya, ya, nanti kita tunggu jadwal ujian, mudah-mudahan sudah dijadwalkan dalam waktu yang bersamaan sehingga kita tidak perlu mencari hari lain. Gitu ya. Oke, silakan kalau ya, saya bilang karena ini kenapa pertemuan terakhir, karena pas hari Selasa pekan depan itu kan libur. Pekan berikutnya lagi sudah waktunya UAS, kan nggak bisa ada perkuliahan lagi. Ya, jadi tanggal 8 apa tanggal 7 itu mulai UAS ya, pekan kedua bulan Juni itu sudah UAS. Oke. Baik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan karena sudah menghadapi UAS. Sekarang puasa dulu, tidak usah pergi ke sana kemari ya, puasa belajar dulu. Baik, begitu. Ya, itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh